Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Soap Error lengkap One Piece Chapter 1187 sudah dihidangkan oleh para leaker. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece Chapter 1187 mendapatkan judul Ring Leader, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti dalang utama. Cover request kali ini menggambarkan Reiju yang melindungi seekor bebek hitam yang memiliki mata dan gaya rambut seperti Sanjay dari saudara-saudaranya dan ayahnya, di mana mereka semuanya memiliki mata, gaya rambut, serta helm mirip keluarga Vinsmoke dan Vinsmoke Judge. One Piece Chapter 1187 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Setelah terkena bogem mentah dari Luffy, Imu langsung melancarkan serangan balik dengan menembakkan energi iblis alias Maki dari kedua tangannya ke arah Luffy dan Loki. Loki terjebak pada bongkahan es yang tidak dapat dihancurkan. Namun ketika palunya menghantam es tersebut, es itu mulai mencair. Momen ini sepertinya mengkonfirmasi jika es yang diciptakan oleh Ragnir memang hanya bisa dilelehkan oleh si tupai es itu sendiri. Bahkan Imu pun tak bisa melakukannya. Fakta ini akan berdampak pada aksi kelompok Brook yang ingin mencoba melelehkan es yang memerangkap Gunko. Brook, Nami, Zeus, Franky, dan Usopp tak akan bisa mencairkan es tersebut. Tapi kita tidak tahu apakah kekuatan buah iblis milik Brook juga tak bisa berefek pada es tersebut. Mengingat Brook juga bisa mengeluarkan teknik yang ada elemen esnya. Atau justru Brook akan masuk ke dalam mode makhluk astralnya dan menembus es tersebut dan berdialog dengan Gunko secara langsung. Kembali ke pertarungan Imu melawan Loki dan Luffy. Imu menciptakan api yang dapat berbicara di dada Loki, lalu menembakkan pedang aura raksasa yang menembus tubuh Loki tepat di lokasi api tersebut berada. Nama teknik yang digunakan Imu untuk menyerang Loki adalah Stigma alias pedang iblis. Adegan kemudian berpindah, Zoro dan Goldberg sudah sampai ke pelabuhan barat Elbaf. Mereka menemukan Somers yang sedang berdiri di atas kapal milik raksasa Elbaf. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung disuguhkan pertarungan epik antara Zoro melawan Somers di chapter 1187 kali ini. Adegan kemudian berpindah ke desa barat Elbaf. Sanji juga sudah tiba di area desa. Dia sangat kesal setelah melihat Killingham yang berhasil menculik kembali anak-anak yang kali ini menggunakan monster air wanita sebagai eksekutornya. Sanji tak mau semua usaha yang telah dilakukan oleh para raksasa Elbaf sebelumnya menjadi sia-sia. Karena tak bisa menyerang Zaza yang berwujud seorang wanita, Sanji langsung memutuskan untuk bertarung melawan Killingham dan menyerahkan Zaza pada para orang tua, para anak-anak itu, dan raksasa Elbaf lainnya. Sanji kemudian teringat ucapan dari Gaban yang mengatakan bahwa dirinya memiliki kualitas seseorang yang memiliki Housoku Haki. Gaban berkata kepada Sanji, "Jadilah seorang raja jika kau benar-benar ingin Luffy menjadi raja bajak laut." Benar-benar gila, akhirnya si koki mesum kita ini terkonfirmasi memiliki kemampuan untuk bisa membangkitkan Housoku Haki. Sanji memang layak memilikinya karena dia bersama dengan Zoro adalah sayap dari Luffy, sang calon raja bajak laut masa depan. Bahkan ketika di Whole Cake Island, Luffy berkata pada Sanjay jika dia tak akan bisa menjadi raja bajak laut tanpa dirinya. Pernyataan ini selaras dengan perkataan Gaban. Jika Sanji memang ingin menjadikan Luffy sebagai raja bajak laut, maka dia harus menjadi seorang raja. Menariknya adalah ketika Zoro berhasil membangkitkan Housoku Hakinya di Wano. Saat itu juga Zoro bertekad untuk menjadi sang raja neraka. Lalu apa yang diinginkan oleh Sanji? Menjadi raja harem kah?
benar-benar sangat membagongkan. Selain itu, jika Sanji berhasil membangkitkan Hosoku Haki, itu artinya kekuatan tendangan apinya akan semakin meningkat pesat ketika Sanji berhasil membangkitkan teknik Ifrit Jambenya. Dia mengatakan jika armamen Haki dan tulang exoskeleton Germonya membuat Sanji bisa menahan suhu api yang lebih panas daripada biasanya. Itulah kenapa api pada Ifrit Jambe berwarna biru, sedangkan teknik Diabel Jambe milik Sanji berwarna merah. Dan kalian bisa membayangkan ketika Sanji melapisi tendangannya dengan Hosoku Haki, pasti dia bisa menahan suhu api yang lebih panas lagi. Apa warna api tendangan milik Sanji selanjutnya? Warna putih atau warna hitam, sama seperti milik Imu? Menarik kok. Di akhir chapter, Luffy muncul di hadapan Imu dalam wujud Gear 5. Imu berkata, "Jadi akhirnya kau muncul juga, Joy Boy." Luffy pun berteriak, "Berhenti memanggilku dengan nama orang lain. Namaku Luffy. Akulah pria yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Yap, terdapat hal yang sangat menarik. Imu memanggil wujud Gear 5 Luffy dengan sebutan Joy Boy, bukan Nika. Berbeda ketika Imu memanggil wujud naga Loki dengan sebutan Nidhogg, bukan sosok yang memakan buah iblis itu di masa 800 tahun yang lalu. Itu artinya apa? Yap, sosok Luffy memang benar-benar sangat mirip dengan Joy Boy. Entah semua ini sudah dipersiapkan oleh Oda atau memang sebuah kebetulan. Pengisi suara Joy Boy dalam bahasa Jepang, Urara Takano, adalah pengisi suara pertama Monkey D. Luffy yang tampil dalam OVA One Piece, David Him, The Pirate Kanzak. Demikian pula pengisi suara bahasa Inggrisnya Erika Schroeder adalah pengisi suara Amerika pertama Luffy yang tampil dalam sulis suara anime One Piece versi 4Kids. Apakah Luffy dan Joy Boy adalah orang yang sama atau Luffy memang berada dalam satu garis keturunan dari Joy Boy yang memang mewarisi tekad milik Joy Boy? Kemudian dalam halaman terakhir, chapter menampilkan tulisan berbahasa Inggris, Saint Nerona Imu versus Monkey D. Luffy. Pada akhir One Piece chapter 1187, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.